Halo, selamat pagi teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali membahas serial buku Lem. Hari ini saya akan mengambil judul Perjalanan. Sebelum saya mulai masuk pembahasan, seperti biasa ada satu quote yang ingin saya bacakan. Quote-nya itu seperti ini. Happy people build their inner world. Unhappy people blame their outer world. Seseorang yang bahagia, dia akan membangun kebahagiaan dunianya dari dalam diri. Dan seseorang yang tidak bahagia lebih cenderung dia menyalahkan dunia. Dia menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar yang terjadi pada dirinya. Dan pada pembahasan kali ini saya mengambil satu judul perjalanan. Sebenarnya ini bukan credo atau bukan judul yang saya tulis atau saya temukan dari pure diri saya sendiri. Bukan, ini judul ini banyak tersebar di mana-mana dan banyak orang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan saya sangat setuju juga tentang perjalanan itu. Sadar tidak sadar, waktu yang kita pergunakan, entah di kolom mana sekarang Anda sudah berjalan. Yang jelas bagi saya sendiri sudah setengah perjalanan saya pakai. Dan banyak yang saya temui hal yang menarik dan tidak menarik. Tapi saya ingin kembali seperti quote yang pertama. Happy people build their inner world. Seseorang yang bahagia membangun dunianya sendiri dengan bahagia. Di pembahasan kali ini ada satu material yang ingin saya bahas. Materialnya ini sebenarnya bisa menjadi judul tersendiri, tapi saya masukkan dalam topik ini, yaitu topik perjalanan. Judulnya itu Tumpeng Kehidupan. Bagi teman-teman penggemar desain, mungkin satu nama ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pakar branding. Dan saya mendengar banyak YouTube beliau, podcast, teman-teman bisa cari juga. Konsep tumpeng kehidupan ini dibahas oleh Pak Subiakto, pakar branding nomor 1 di Indonesia dengan pengalaman 50 tahun. Itulah tagline atau semboyan yang ia sering sebut. Oke, masuk kembali ke apa yang dimaksud dengan tumpeng kehidupan. Tumpeng kehidupan, Tumpeng kehidupan di sini membahas tentang bagaimana seseorang harusnya hidup, di umur mana dia hidup. Dalam pembahasan, Pak Subiakto di sini mengklasifikasikan atau membagi tahap-tahap manusia itu menjadi 3 tahapan yang utama yang jelas. Yang pertama itu infan, dewasa, dan tua. Dan di 3 kolom ini beliau itu membagi menjadi 2 kembali, menjadi era 10 tahunan. Oke. Nah, ke era 10 tahunan berarti kalau tadi ada 3 berarti 60 dibagi 2 lagi 10 tahunan, berarti 20 bagi 2 10 tahunan, berarti ada 60 tahun masa produktif. Sebenarnya di sini juga bisa ditambahin menjadi 4 seandainya kita berumur panjang bisa sampai 80 tahun. 80 tahun itu di part terakhir Anda bisa menyusunnya kembali apa yang akan Anda rencanakan. Oke, masuk ke pembahasan. Di bagian yang pertama, di awal kehidupan ditandai dengan umur 0 sampai 10 tahun dan 10 tahun sampai 20 tahun, yaitu masa anak-anak dan remaja. Di sini di bagian ini sebenarnya kita akan mungkin lebih fokus bagaimana mengenal basic skill kehidupan. Kita akan diisi dengan belajar dan belajar. Remaja diisi juga dengan kita bagaimana mengenali diri sendiri dan kita mengeksplor hal-hal yang mungkin suatu hari di masa depan kita akan pakai. Nah, saya akan bahas di kurva kedua dan kurva ketiga.
Di kurva kedua, di inilah yang di kurva umur 20 sampai 30 dan 30 sampai 40. Di kurva dua yang pertama 20 ke 30 saya udah menggunakannya. Saya menggunakannya untuk kuliah, bekerja, kuliah saya selesai, bekerja saya juga selesai. Dan sekarang saya sedang berdiri di awal kurva ketiga 30 ke 40. Dalam catatan pribadi saya sudah mencatat apa saja hal yang saya harus lakukan di kurva ini. Dan kata kunci yang paling baik yang seharusnya saya sebutkan adalah saya berhasil. Saya sudah begitu muak dengan kegagalan. Sudah terlalu banyak kegagalan yang saya alamin. Kegagalan ini harganya begitu mahal hingga saya sudah rasanya cukup untuk melakukan kegagalan. Kurva keempat dan kurva kelima, keenam dan ketujuh mungkin akan kita bahas di lain waktu karena saya ingin membahas memang ini judulnya tentang perjalanan. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita, keseharian kita. Yang jelas semua orang itu bergerak dengan dalam pola ini ya. Saya selalu mengatakan passion dan purpose menjadi bagian yang harus kita jelas atau bagian yang harus kita enjoy setiap kegerakan yang kita lakukan, baik kerja, kuliah, mengajar ataupun apapun bentuk kegiatan yang sedang Anda lakukan. Kita harus mendasari dengan passion dan purpose. Dalam arti yang pendek, passion dalam short term you must feel the moment, and the long term you must get mastery. Inilah passion. Dalam term yang singkat Anda harus mengambil atau merasakan bahagia. Dalam waktu yang panjang harus Anda menjadi lebih mastery atau Anda menjadi lebih profesional lagi. Purpose dalam short term you must give meaning, and then in the long term you must give impact to others. Purpose dalam term yang pendek Anda harus memberikan makna pada sesuatu hal yang sedang Anda kerjakan. Dalam term yang panjang Anda harus bisa memberikan impact kepada orang lain. Inilah yang saya katakan dengan perjalanan. You must have purpose and you must have passion. Akan jadi apa Anda 5 tahun ke depan? Akan jadi apa Anda 10 tahun ke depan? Jawabannya ada di diri Anda. Semoga Anda sudah menulisnya. Dan di akhir kata saya ingin kembali mengutip quote-nya. Happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world. Terima kasih, sekian. Enjoy walking.